Jangan lupa, singgah juga di kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan. Kanal yang ingin mengajak agar lebih beradab di jalan raya. Ada informasi penting terkait berlalu lintas, dan membangun peradaban di jalan raya, serta pengetahuan lainnya seputar jalan raya. Kanal ini juga mengajak kalian semua menikmati keindahan pelosok Nusantara. Menyajikan pengalaman perjalanan yang mengesankan, dibalut dengan liputan sejarah, dan informasi yang enteng dan berisi. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak, Ibu, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, para tutor hebat, para pamong belajar, dan guru kesetaraan yang saya banggakan dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi tentang struktur kurikulum paket C pada kurikulum Merdeka berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Baik, simak videonya secara lengkap ya. Karena ada beberapa kejadian di lapangan, di PKBM, di SKB yang lupa, yaitu pada fase E tidak menyajikan mata pelajaran IPA. Padahal pada kurikulum Merdeka sudah tidak ada peminatan, sudah tidak ada penjurusan, tapi yang ada adalah mata pelajaran pilihan, mulai fase F pada kelas 11 dan kelas 12. Nah, bagaimana informasi lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, kita mulai Bapak Ibu semuanya ya. Kita akan membahas struktur kurikulum paket C pada kesempatan kali. Nanti secara bertahap saya akan membahas bagian-bagian yang lain, struktur kurikulum paket B, struktur kurikulum paket A, dan juga beberapa hal yang perlu mendapatkan atensi, misalnya mengenai hasil rapor atau rapor hasil penilaian belajar, kemudian mengenai muatan lokal. Untuk itu ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe dan beri tanda lonceng sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang terbaru dari kanal ini. Mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2022, Bapak Ibu sekalian masih seperti pada kurikulum 2013 dan juga pada Kemen 262 bahwa struktur kurikulum pada pendidikan kesetaraan itu terbagi menjadi dua, yaitu kelompok umum dan kelompok mata pelajaran pilihan yang memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada standar nasional pendidikan dan sesuai dengan jenjang pendidikan formal. Dan ini merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua peserta didik. Jadi semua mata pelajaran yang ada di dalam struktur kurikulum pada kelompok ini wajib diberikan. Tidak boleh ada yang tidak diberikan karena hukumnya wajib begitu ya. Nah, ini beban satuan kredit kompetensinya itu sekira 70% Bapak Ibu. Nah, pada kelompok kedua yaitu kelompok muatan pemberdayaan dan keterampilan yang mencakup keterampilan okupasional, fungsional, vokasional, sikap dan kepribadian profesional, dan jiwa wirausaha mandiri yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan kesetaraan serta berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, ini bobotnya kira-kira 30% dari SKK secara keseluruhan. Nah, ini sama Bapak Ibu sekalian dengan
kurikulum 2013 dengan Kemmen 262 masih ada muatan pemberdayaan dan keterampilan ya Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan ya. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pasal 1 di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 disebutkan pada angka 6 itu ya, pada angka 6 penjelasan mengenai ketentuan intrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal. Nah, ini sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada kegiatan intrakurikuler ini harus menyusun jadwal. Jadwalnya itu berdasarkan beban belajar. Beban belajarnya apa di dalam pendidikan kesetaraan, yaitu satuan kredit kompetensi. Jadi berdasarkan satuan kredit kompetensi yang ada di dalam Permen 12 tahun 2024 didistribusikan, kemudian dipetakan mana yang belajar tatap muka, mana yang belajar mandiri, mana yang tutorial, kemudian akan tercipta atau akan jadi jadwal belajar yang peserta didik itu harus datang untuk belajar tatap muka, kemudian kapan belajar mandiri sehingga tidak perlu datang ke satuan pendidikan, kemudian kapan belajar tutorial yang perlu datang ke satuan pendidikan ya. Nanti pada saatnya saya juga akan jelaskan mengenai pembelajaran tatap muka, mandiri, tutorial sebagaimana sudah diatur di dalam panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi ya. Di sana sudah dicantumkan, Bapak Ibu bisa mempelajari terlebih dahulu. Nah, yang pada angka 7 tadi kan angka 6 ya di intrakurikuler pada pasal 1 angka 6. Nah, untuk ke kurikuler itu diatur pada angka 7. Ini bukan pasal bukan ayat ya, tapi angka. Angka 7 ke kurikuler itu adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Ya, ini kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, kegiatan kurikuler di dalam kurikulum Merdeka ini bentuknya adalah minimal itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada sekolah formal ya. Sedangkan pada pendidikan kesetaraan minimal adalah sekurang-kurangnya itu pemberdayaan dan keterampilan. Nah, ini jadi pemberdayaan dan keterampilan ini adalah merupakan kegiatan kokurikuler. Jadi itu bisa diintegrasikan untuk penguatan pendalaman pengayaan kegiatan intrakurikuler atau mata pelajaran yang sudah diberikan di dalam jadwal pembelajaran intrakurikuler. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ekstrakurikuler gitu ya. Nah, ekstrakurikuler diatur dalam angka 8 adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Nah, ekstrakurikuler ini bersifat sukarela, artinya sukarela itu dilaksanakan oleh satuan pendidikan, tapi peserta didik sukarela memilih mana yang diminati sesuai bakat dan potensi masing-masing. Nah, khusus pendidikan kesetaraan diatur dalam pasal 22 ayat 2. Jadi ekstrakurikuler pada pendidikan kesetaraan itu istilahnya dapat dilaksanakan. Artinya kalau mungkin Bapak Ibu tidak memungkinkan menyelenggarakan ekstrakurikuler karena rentang usianya sangat jauh berbeda antar satu rombel peserta didiknya itu usianya bermacam-macam sehingga sulit menemukan ekstrakurikuler atau mereka kehadiran di satuan pendidikan karena banyak mandirinya sehingga tidak bisa optimal penyelenggaraan ekstrakurikuler. Tapi sebaiknya Bapak Ibu juga memikirkan adanya ekstrakurikuler ini walaupun di dalam pasal 22 ayat 2 istilahnya adalah
dapat gitu ya. Jadi kalau dapat itu dilaksanakan lebih bagus gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah ketentuan mengenai di pasal 16 yaitu terkait dengan apa yang sudah atau apa yang baru saja saya jelaskan yaitu tentang kokurikuler. Jadi kokurikuler itu dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang berlaku secara umum di sekolah gitu ya. Nah, berlaku secara umum di sekolah. Nah, pada ayat 3 disebutkan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan gitu ya. Dikecualikan pada pendidikan kesetaraan. Tapi ada ketentuan pasal 4-nya ini Bapak Ibu sekalian. Kokurikuler pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud ayat 3 dilaksanakan paling sedikit ya ini dilaksanakan paling sedikit melalui pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita memahami pasal 16 ayat 3 dan 4 ini harus hati-hati. Jadi begini, dikecualikan itu artinya tidak pada tahap pertama satuan pendidikan langsung ujuk-ujuk mengadakan P5 ya. Karena dikecualikan. Tapi pasal 4 paling sedikit artinya pemberdayaan dan keterampilan yang berbasis profil pelajar Pancasila itu sebagai kurikuler yang wajib dilaksanakan. Tapi Bapak Ibu akan melaksanakan P5 bisa tidak? Bisa ya, bisa. Yang dimaksud dikecualikan itu adalah hanya melaksanakan P5 tapi mengabaikan pemberdayaan dan keterampilan ya. Jadi pemberdayaan dan keterampilan itu dilaksanakan dulu yang itu adalah kokurikuler. Nah, jika Bapak Ibu akan menyelenggarakan P5 seperti di formal silakan ya, silakan. Tapi pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan dulu. Karena dalam ayat 4 ini bunyinya adalah paling sedikit ya, paling sedikit melalui pemberdayaan dan keterampilan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Nanti di panduan proyek pengembang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu juga sudah disebutkan begitu ya. Jadi agar tidak ada miskonsepsi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus hati-hati di dalam mencermati pasal dan ayat di dalam peraturan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita cermati ini struktur kurikulum paket C gitu ya. Struktur kurikulum paket C itu agak panjang gitu, agak panjang sehingga ini kelihatan kecil gitu ya, kelihatan kecil. Nanti akan saya pilah beberapa bagian kita. Ya, jadi intinya gini Bapak Ibu sekalian, struktur kurikulum paket C itu agak berbeda dengan paket B, paket A gitu ya. Kalau paket B, paket A itu hanya terdiri dari dua bagian umum, yaitu kelompok mata pelajaran yang bersifat umum, kemudian kelompok muatan pemberdayaan dan keterampilan. Tapi kalau paket C itu ada yang umum, kemudian ada yang pilihan, yang intranya ini. Ada yang umum, ada yang pilihan. Kemudian ada pemberdayaan dan keterampilan seperti kurikulum paket A dan paket B gitu ya. Nah ini tolong ini diperhatikan karena ini sangat krusial Bapak Ibu sekalian pada teman-teman yang saat ini mulai tahun pelajaran 2024 dan 2025 sudah melaksanakan kurikulum merdeka pada paket C. Tolong disimak pada bagian berikut ini. Nah Bapak Ibu sekalian berikutnya saya akan perbesar ya, kita bagi per kelompok gitu ya. Yang pertama kelompok A yaitu kelompok mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum ini ada dua bagian ya. Yang pertama di fase E, kemudian di fase F gitu ya. Nah, di fase E itu penyajian kelompok mata pelajarannya kalau boleh saya sebutkan satu pendidikan agama dan budi pekerti baik untuk agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu. Dan ini nanti sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing peserta didik. Satuan pendidikan harus menyediakan ini ya, menyediakan mata pelajaran sesuai yang dianut. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang ketiga bahasa Indonesia. Yang keempat matematika.
Yang kelima, bahasa Inggris. Nah, ini yang dicatat di fase E. Ini di fase E ya. Yang keenam adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, ini tolong dicatat. Jadi ilmu pengetahuan alam itu merupakan mata pelajaran umum yang wajib diberikan di fase E pada paket C. Jadi fase E itu wajib ada mata pelajaran IPA. Jangan, Pak, saya kan dulunya kan IPS, Pak, biasanya IPS. Jangan pakai kata biasa-biasanya, karena ini Permen nomor 12 2024 itu sudah menetapkan pada lampiran struktur kurikulum paket C fase E itu harus ada IPA. Nah, kemudian mata pelajaran yang ketujuh adalah ilmu pengetahuan sosial yang selama ini Bapak Ibu selalu ini menyelenggarakan yang paket C kurikulum 13 kan rata-rata mendadak IPS. Nah, di kurikulum Merdeka sekali lagi ada mata pelajaran IPA di samping mata pelajaran IPS. Nah, mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial ini meliputi muatan sejarah, muatan ekonomi, geografi, dan sosiologi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nomor 8 itu kan ada sejarah. Nah, mata pelajaran sejarah ini di fase E tidak disampaikan secara khusus dalam bentuk mata pelajaran, tapi merupakan muatan bagian dari mata pelajaran IPS pada nomor 7 tadi. Jadi nomor 8 secara itu disajikan secara wajib untuk fase F ya. Nah, kemudian mata pelajaran berikutnya di fase E adalah PJOK, seni budaya. Jadi ada 9 mata pelajaran ya. Karena sejarah tidak di fase E. Nah, berarti di fase F itu mata pelajarannya adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nah, ini loncat karena yang kuning itu di fase F tidak disampaikan lagi karena nanti dipilih peserta didik karena menjadi mata pelajaran pilihan. Tapi khusus sejarah itu menjadi mata pelajaran umum, bukan pilihan. Ya, sejarah itu menjadi mata pelajaran umum yang wajib diikuti semua peserta didik. Jadi yang keenam adalah mata pelajaran sejarah. Tadi kan 5 bahasa Inggris, loncat. Berarti yang keenam adalah mata pelajaran sejarah, yang ketujuh PJUK, ke-8 seni budaya. Jadi di fase F ada 8 mata pelajaran kelompok umum gitu ya, kelompok umum yang wajib diikuti, bukan pilihan ini ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang barangkali eh, perlu penekanan ini. Jadi tolong ya di program paket C yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka atau yang akan melaksanakan kurikulum Merdeka pada fase E, tolong diperhatikan mengenai struktur kurikulum ini. Pelajaran IPA dan IPS harus disampaikan bersama-sama. Nah, bagaimana penyajian mata pelajaran IPA dan IPS itu Bapak Ibu sekalian? Jadi mata pelajaran IPA dan IPS tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang spesifik. Artinya itu muatannya itu loh, ada mata pelajaran fisika, mata pelajaran kimia, biologi tidak. Tapi fisika, kimia, biologi itu adalah muatan, muatan di dalam mata pelajaran IPA. Begitu juga di muatan mata pelajaran IPS yang meliputi sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi, itu muatan, muatan sejarah, muatan sosiologi, muatan geografi, dan muatan ekonomi. Yang itu masuk menjadi mata pelajaran IPS. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana pengorganisasian mata pelajaran IPA dan IPS di fase E, paket C ya, di kelas 10 ini, ada tiga ya, ada tiga pilihan eh, pengorganisasian sebagaimana diatur dalam Permen nomor 12 tahun 2024, yaitu yang pertama terintegrasi, kemudian pergantian dalam blok waktu terpisah, kemudian eh, secara paralel gitu ya. Nah, secara terintegrasi itu artinya muatan-muatan misalnya mata pelajaran IPA, muatan fisika, biologi, kimia itu diintegrasikan dan diampu oleh tutor yang sama atau mungkin juga bisa tim teaching gitu ya. Nah, kemudian
eh, mata pelajaran IPS itu diintegrasikan ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi gitu ya, diintegrasikan dalam satu mata pelajaran diambil oleh satu orang tutor. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua yaitu pengelolaan pembelajaran, maaf, pengorganisasian pembelajaran dalam waktu terpisah. Misalnya ini mata pelajaran IPA kan ada 3 muatan kan. Nah, ada 18 minggu. Jadi biasanya eh, minggu efektif belajar itu adalah 18 minggu dalam satu semester gitu ya. Nah, ini normatifnya 18 minggu. Nah, karena ada 3 muatan, maka dibagi 3 itu. Masing-masing 6 minggu, 6 minggu. Nah, ini istilahnya blok waktu terpisah. Ini misalnya fisika sampai minggu ke-6, kemudian biologi minggu ke-7 sampai minggu ke-12 gitu ya. Nah, kimia minggu ke-13 sampai minggu ke-18. Kemudian mata pelajaran IPS. Nah, karena IPS itu ada 4 muatan, maka pembagiannya tidak bisa merata gitu ya. Nah, ini kita nanti Bapak Ibu bisa membuat pembagian tersendiri, contoh ya, contoh untuk ekonomi 6 minggu, kemudian geografi, maaf, ekonomi 5 minggu, ya ekonomi 5 minggu, kemudian geografi 5 minggu, mulai minggu ke-6 sampai minggu ke-10, kemudian sejarah dan sosiologi masing-masing 4 minggu. Nah, minggu ke-11 sampai minggu ke-14 sejarah, minggu ke-15 sampai minggu ke-18 sosiologi. Nah, ini pembagian secara blok waktu terpisah, bergantian gitu ya. Nah, bergantian. Nah, sedangkan yang paralel bagaimana? Ini kan ada yang ketiga, paralel. Nah, paralel itu disajikan dalam jam pelajaran terpisah-pisah, di berbeda-beda. Tapi yang perlu perlu apa namanya Bapak Ibu perhatikan, ini tolong nih diperhatikan. Ini bukan mata pelajaran spesifik ya, terpisah. Karena terintegrasi jadi satu dalam mata pelajaran IPA atau IPS. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, misalnya di mata pelajaran IPA SKK-nya 3, masing-masing mendapatkan alokasi 1 SKK. Nah, jadwalnya paralel ini bareng dalam minggu itu, tapi mungkin bareng itu bukan bareng bersamaan waktu dan jamnya ya, tapi dalam satu minggu itu ya ada muatan fisika, ya ada biologi, yang ya ada kimia, berbeda dengan yang blok waktu terpisah tadi. Begitu juga pada mata pelajaran IPS. Karena IPS itu ada 4 muatan, maka di sini eh, diberikan bobot SKK 4 misalnya ya. Biar ini memudahkan saja. Nah, kemudian masing-masing berjalan dalam satu minggu itu per permuatan 1 SKK, 1 SKK. Ini namanya eh, paralel gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana penjelasan berikutnya Bapak Ibu terkait dengan struktur kurikulum paket C ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, untuk intrakurikuler mata pelajarannya mengacu pada capaian pembelajaran kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan sesuai dengan jenjang pada jalur pendidikan formal. Jadi kalau paket C itu mengacu pada CP SMA, ya, mengacu pada CP SMA. Namanya kan setara gitu ya, namanya kan setara. Nah, kemudian kelompok mata pelajaran umum merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua peserta didik. Jadi mata pelajaran IPA itu karena masuk kategori mata pelajaran umum pada paket C, maka wajib diberikan untuk semua peserta didik. Ini sekali lagi ketentuan di dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kelompok mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya. Nah, ketentuan mengenai pemilihan mata pelajaran pilihan disesuaikan dengan sekolah menengah atas, madrasah aliyah atau bentuk lain yang sederajat. Jadi, ketentuan mengenai bagaimana mata pelajaran pilihan dan bagaimana prosedur memilihnya itu mengikuti ketentuan yang berlaku pada SMA. Nah, muatan pelajaran kepercayaan untuk penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai layanan pendidikan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini jika Bapak Ibu
memiliki peserta didik yang menganut kepercayaan ikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana mengenai ketentuan mata pelajaran pilihan? Jadi sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, pada paket C itu kan ada kelompok mata pelajaran umum, kemudian ada kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi sekali lagi kelompok mata pelajaran umum ini sekali lagi di penekanan lagi ini wajib ya, kelompok mata pelajaran umum itu wajib diikuti oleh peserta didik. Artinya karena di fase E itu ada mata pelajaran IPA sebagai salah satu mata pelajaran umum, maka itu wajib diikuti. Nah, karena wajib diikuti, satuan pendidikan wajib untuk menyelenggarakan mata pelajaran IPA ini. Tolong ini, karena saya bertanya mencari informasi ke sana ke sini itu masih ada beberapa kemarin yang mungkin terlupa atau mungkin sudah terbiasa gitu ya, terbiasa paket C selama ini mendadak IPS. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian diperhatikan masalah ini biar nanti tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Nah, yang berikutnya adalah kelompok mata pelajaran pilihan. Setiap SMA atau MA dan bentuk lain sederajat termasuk paket C wajib menyediakan ini. Kata kuncinya adalah wajib menyediakan minimal 7 mata pelajaran pilihan. Jadi nanti dari mana yang dipilih? Nanti ada daftarnya pada fase F ya. Kelompok mata pelajaran pilihan itu dimulai di fase F. Nanti ada daftarnya. Ada 17 mata pelajaran yang bisa dipilih sesuai apa? Sesuai dengan potensi, sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat peserta didik. Sehingga peserta didik itu ketika disajikan minimal 7, satuan pendidikan itu harus mengidentifikasi mulai kelas 10 mengidentifikasi peserta didik itu setelah lulus mau jadi apa, setelah lulus mau melanjutkan kemana. Nah, disitulah kemudian perlu diidentifikasi mata pelajaran yang cocok untuk masa depannya itu apa. Dari kelompok mata pelajaran pilihan ini, mata pelajaran yang cocok itu apa gitu ya. Nah, sehingga dalam memilih 7 itu misalnya kok ada 14 pilihan, kok ada 10 pilihan peserta didik. Nah, tentunya satuan pendidikan memperhatikan kemampuan sumber daya, ya, kemampuan satuan pendidikan dan sumber dayanya seperti apa. Jangan-jangan yang dipilih tidak memiliki pendidiknya, tidak tersedia. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, ini Bapak Ibu perlu diperhatikan gitu ya. Tapi kalau yang wajib ya harus, kalau tidak punya harus menyelenggarakan gitu ya. Kalau wajib itu harus diupayakan. Misalnya mata pelajaran IPA ya harus menyelenggarakan tutor yang bisa mengampu mata pelajaran tersebut. Tapi kalau pilihan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, peserta didik itu dari 7 mata pelajaran pilihan yang disajikan oleh satuan pendidikan memilih 4 sampai 5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, nah ini diidentifikasi di kelas 10 ini sudah jadi disesuaikan dengan minat bakat kemampuan pendidik di kelas 10. Jadi termasuk juga nilai-nilai yang diperoleh pada kelas 10 itu seperti apa. Jangan sampai dia ingin mata pelajaran fisika tapi nilai IPA-nya kurang pada kelas 10. Jadi mata pencapaian peserta didik pada kelas 10 itu akan mempengaruhi pilihan yang bersangkutan pada fase F ketika dia diminta untuk memilih 7 mapel minimal 7 mapel dari dari 7 mapel yang akan dipilih menjadi 4 atau 5 mata pelajaran. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan ya. Nah, inilah daftar mata pelajaran pilihan ya. Jadi ada 17 mata pelajaran pilihan yang bisa disajikan kepada peserta didik. Tadi kan menyajikan wajibnya kan 7. Jadi 7 mata pelajaran ini dipilih dari 17 ini. Jadi kan ada pilihannya itu diambil dari 17 ini ya. Apakah dari biologi, kimia, fisika, informatika, matematika lanjut, sosiologi, ekonomi, kemudian geografi, antropologi, bahasa Indonesia tingkat lanjut gitu ya.
bahasa Inggris tingkat lanjut. Jadi kalau di mata pelajaran umum itu ada, maka di pilihan itu disebut tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut, bahasa Indonesia tingkat lanjut, kemudian bahasa Inggris tingkat lanjut. Dan boleh saja Bapak Ibu menyajikan bahasa Korea, bahasa Arab gitu ya, kemudian bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Dan yang dipilih itu tidak harus satu kelompok. Nah, kalau dulu kan kita mengenal ada mata pelajaran kelompok IPA, fisika, kimia, biologi, matematika. Mata pelajaran kelompok IPS, sosiologi, ekonomi, geografi. Kemudian ada mata pelajaran kelompok budaya dan bahasa antropologi, bahasa Korea dan bahasa-bahasa yang lain, bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut gitu ya. Nah, sekarang peserta didik itu bisa memilih lintas kelompok. Dan sekarang itu tidak ada dikelompokkan. Ini ada kelompok IPA, kelompok IPS, kelompok bahasa. Jadi dalam Permen nomor 12 tahun 2024 ini mata pelajaran pilihan itu disajikan 17 ini. 17 mata pelajaran. Dari kalau dulu disebut 3 kelompok, tapi tidak kita kelompokkan. Mau milih biologi, kimia, dan ekonomi, geografi boleh. Mau milih geografi, ekonomi, biologi dengan bahasa Inggris tingkat lanjut boleh. Nah, ini tergantung potensi minat bakat peserta didik masing-masing dan akan tergantung dengan kemampuan satuan pendidikan di dalam menyajikan mata pelajaran pilihan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kelompok muatan pemberdayaan dan keterampilan. Nah, ini ada masing-masing ada apa namanya 12 SKK pada fase E dan pada fase F. Nanti Bapak Ibu silakan distribusikan. Yang kemudian ada muatan lokal ya. Muatan lokal ini ada dua dua apa namanya dua SKK baik di fase E maupun fase F. Nanti secara lebih detail ya saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan baik itu pemberdayaan keterampilan, kemudian juga menjelaskan. Tapi untuk pemberdayaan keterampilan sudah ada video sebelumnya dan tidak jauh berbeda. Tapi ada update yang perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu minimal di dalam co-kurikuler ini adalah mengadakan kegiatan pemberdayaan dan keterampilan. Baru boleh melaksanakan P5. Tapi tentunya kalau peserta didik dan satuan pendidikan sudah merasa cukup pemberdayaan dan keterampilan, itu sudah memenuhi pasal 16 gitu ya. Tapi kalau mau mengadakan P5, boleh silahkan. Nah, kemudian ada kekuatan lokal nanti juga akan secara detail saya bahas ya, di kesempatan tersendiri mengenai muatan lokal baik nanti di paket A, di paket B maupun di paket C. Demikian Ibu dan Bapak sekalian atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan informasi ini bisa mencerahkan Bapak Ibu semuanya dan tentunya bisa lebih meluruskan yang selama ini mungkin ada beberapa hal yang belum lurus sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama tadi yang sudah berkali-kali saya sampaikan, bagaimana melaksanakan struktur kurikulum paket C pada fase E, tetap ada mata pelajaran IPA di samping mata pelajaran IPS. Sekian Bapak Ibu sekalian, kalau ada kekurangan mohon maaf, dan mudah-mudahan kita masih bisa bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan pembaruan informasi dari kanal saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.